podcast yang akan membahas tentang isu ekonomi. Dengan saya Elviana Rosyada dan saya Maila Hansatul Amirah. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang semua orang pasti rasakan, yaitu kenapa sih harga-harga semakin mahal, dan apa itu inflasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Pada April 2025, terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Kalau menurut aku, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terjadi dalam periode tertentu. Kalau menurut kamu, inflasi itu apa sih? Inflasi itu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu yang menunjukkan penurunan nilai uang dan berdampak pada daya beli masyarakat. Contoh nyatanya yaitu, coba kalian bayangin, pada tahun lalu kita bisa membeli mie instan dengan harga 2.500. Tetapi tahun ini kita membeli mie instan itu dengan harga 3.000. Itu adalah salah satu contoh dari inflasi ringan. Nah, selain menjelaskan tentang pengertian, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Jadi, jenis-jenis inflasi itu ada 3. Yang pertama ada inflasi ringan, kemudian ada inflasi sedang, dan yang terakhir ada inflasi berat. Inflasi ringan itu ketika 10% per tahun, masih di bawah 10% per tahun, atau bisa dibilang masih aman. Dan inflasi sedang itu lumayan berasa. Dan yang terakhir adalah inflasi berat. Masyarakat itu sudah mulai panik. Nah, tadi kan inflasi berat itu masyarakat semakin panik. Jadi, apakah kita itu harus takut sih dengan inflasi? Tentu tidak. Inflasi yang dalam batas normal biasanya sekitar 3% per tahun. Itu wajar dan bagaimana dari siklus ekonomi sehat. Namun, tidak perlu waspada jika inflasi terlalu tinggi atau tidak terkendali karena berpotensi merugikan semua kalangan masyarakat. Jadi kalau inflasi ringan itu sangat biasa ya. Jadi kalau inflasinya berat, itu kita harus bisa menanganinya. Jadi menurut pandangan masyarakat itu, apakah inflasi itu selalu buruk sih? Tidak selalu. Inflasi yang stabil dan terkendali, misalnya 2-4% per tahun, justru sehat untuk ekonomi. Kenapa? Menandakan pemerintahan meningkat, produksi dan lapangan kerja tumbuh. Jadi inflasi ringan itu termasuk buat pemerintah itu bagus. Iya. Juga memicu untuk berbelanja dan berinvestasi, bukan menimbun uang. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, dampak inflasi terhadap masyarakat itu seperti apa sih? Daya beli turun, uang kita jadi lebih kecil. Tabungan terkuras jika tidak disimpan dalam instrumen yang tepat. Contoh kecilnya nih, gaji naik itu bagus, tapi kalau harga barang naik lebih cepat, kita tetap merasa kekurangan. Oh, pantas ya. Kalau tahun ini tuh aku ngerasain uang 100.000 itu hanya bisa buat membeli 2 atau 3 barang saja. Tapi kalau tahun-tahun lalu itu uang 100.000 bisa kita belanjain buat 5 barang atau 6 barang loh teman-teman.
Oh, jadi itu adalah salah satu dampak inflasi terhadap masyarakat. Nah, seperti itu. Pengalaman kamu menghadapi inflasi itu gimana sih? Pengalaman saya ketika mengalami inflasi itu, mungkin saya itu akan belajar lebih mengatur pengeluaran, seperti saya akan mencatat jika saya membeli barang. Kemudian saya akan mulai belajar dengan menginvestasi seperti emas, dan saya akan meningkatkan pendapatan seperti mungkin saya akan mulai Membuka membuka bisnis, dan juga saya akan mengelola utang. Sebisa mungkin saya tidak akan mengutang dengan orang lain jika itu tidak sangat Kepepet. kepepet. Seperti itu, teman-teman. Jadi, permasalahan inflasi saat ini bukan pada lonjakan yang besar, tapi lebih pada pengendalian kenaikan harga, terutama pada sektor kebutuhan pokok dan layanan, agar tetap dalam target yang aman dan tidak mengganggu daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Jadi harga itu semakin naik itu karena adanya inflasi. Sebelum kami tutup podcastnya, ada nih tips-tips buat kalian. Yang pertama, catat pengeluaran. Dan yang kedua, belajar investasi. Dan yang ketiga, selalu update tentang isu-isu ekonomi. Dan yang paling penting, melek ekonomi. Semoga obrolan singkat ini bikin kamu makin paham kenapa harga semakin naik. Jangan panik, dan yang penting, belajar mengatur keuangan lebih bijak. Terima kasih telah mendengarkan Ekonomi Ringan, isu yang membahas tentang ekonomi. Sekian dari kami, bye-bye!